Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali berjumpa di channel ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saya berdoa semoga saudara-saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilambangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, serta dipanjangkan umurnya dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semua makhluk hidup di dunia ini telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah rezeki setiap manusia pun sudah ditetapkan dan tidak akan tertukar. Rezeki tidak hanya berupa uang, harta benda, kesehatan, keluarga yang harmonis, pasangan yang soleh atau soleha, anak-anak yang baik, ketenangan hati, dan kemudahan hidup juga termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kita juga harus memahami bahwa rezeki tidak datang begitu saja. Kita tetap harus berusaha, bekerja, berdoa, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ada beberapa kebiasaan yang terlihat sepele, tetapi ternyata bisa menjadi penghambat datangnya rezeki. Bahkan seringkali kita melakukannya tanpa sadar. Karena itu penting bagi kita untuk mulai introspeksi dan memperbaiki diri. Berikut beberapa kebiasaan yang dipercaya dapat menghambat datangnya rezeki. Yang pertama, terlalu banyak mengeluh. Mengeluh adalah kebiasaan yang sering dilakukan tanpa sadar. Padahal terlalu sering mengeluh dapat membuat hati jauh dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang terus mengeluh biasanya merasa tidak puas dengan apa yang dimilikinya. Sementara rasa syukur adalah salah satu kunci datangnya keberkahan dan tambahan rezeki. Karena itu, belajarlah untuk bersyukur dalam keadaan apapun, baik rezeki sedikit maupun banyak. Semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, jika kita bersyukur hari ini, Allah akan menambah nikmat kita di kemudian hari. Yang kedua, bersikap materialistis. Materialistis adalah sikap yang menilai segala sesuatu hanya berdasarkan uang dan harta benda. Orang yang memiliki sifat ini biasanya lebih menghormati orang kaya dan merendahkan orang yang kurang mampu. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan seseorang bukan dilihat dari hartanya, tetapi dari iman dan ketakwaannya. Sikap terlalu mencintai dunia dan mendewakan harta dapat membuat manusia sombong dan lupa kepada Allah. Karena itu, hindarilah kebiasaan menilai seseorang hanya dari kekayaan. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan dari hasil yang haram. Makanan haram bukan hanya soal jenis makanannya saja, tetapi juga bagaimana cara mendapatkannya. Harta yang diperoleh dari korupsi, mencuri, menipu, riba, dan cara-cara yang tidak halal akan membawa dampak buruk dalam kehidupan. Tubuh yang tumbuh dari sesuatu yang haram akan lebih mudah terjerumus kepada perbuatan dosa. Karena itu, carilah rezeki dengan cara yang halal dan baik agar hidup menjadi berkah. Yang keempat, terlalu mengejar urusan dunia. Dunia memang penuh dengan kenikmatan yang sering membuat manusia lalai. Ketika seseorang terlalu sibuk mengejar dunia hingga melupakan ibadah dan akhirat, kehidupannya bisa terasa semakin sempit dan tidak tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hamba yang mampu menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat. Bekerja dan mencari nafkah itu penting,
tetapi jangan sampai membuat kita lupa sholat, zikir, dan ibadah lainnya. Jika kita mendekat kepada Allah, maka Allah akan memudahkan urusan hidup kita. Yang kelima, tidak menjaga kesehatan. Kesehatan adalah salah satu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh yang sehat memudahkan kita untuk bekerja, beribadah, dan menjalani kehidupan. Karena itu, menjaga kesehatan juga termasuk bentuk rasa syukur kepada Allah. Jika tubuh digunakan untuk hal-hal buruk, maksiat, dan perbuatan yang tidak bermanfaat, maka keberkahan hidup bisa berkurang. Jagalah tubuh dengan baik agar kita mampu menjalani hidup dengan penuh manfaat dan keberkahan. Yang keenam, suka bergosip dan gibah. Gibah atau membicarakan keburukan orang lain adalah kebiasaan yang sangat merugikan. Banyak orang menghabiskan waktunya untuk membicarakan kehidupan orang lain, padahal waktu tersebut bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Kebiasaan bergosip dapat mengeraskan hati dan menjauhkan keberkahan hidup. Karena itu, mulailah menjaga lisan dan fokus memperbaiki diri sendiri daripada sibuk membicarakan orang lain. Yang ketujuh, suka menggerutu dan mudah marah. Orang yang suka menggerutu biasanya sulit menerima keadaan hidupnya. Ia mudah marah, menyalahkan orang lain, dan merasa hidupnya paling berat. Padahal segala sesuatu yang terjadi adalah pengajian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap seperti ini dapat membuat hati penuh amarah dan jauh dari ketenangan. Belajarlah untuk sabar dan menerima setiap ujian hidup dengan ikhlas. Karena hati yang tenang lebih mudah menerima keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, ria dan suka pamer kekayaan. Ria adalah melakukan sesuatu agar dipuji manusia, termasuk suka memamerkan harta, kekayaan, atau amal ibadah kepada orang lain. Sikap ini dapat menumbuhkan kesombongan dalam hati, padahal semua rezeki yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta bukan untuk disombongkan, tetapi untuk disyukuri dan digunakan di jalan yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai hamba yang sombong dan juga merendahkan orang lain. Karena itu, biasakan hidup sederhana dan rendah hati. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah beberapa kebiasaan yang tanpa disadari bisa menjadi penghambat datangnya rezeki. Mari kita sama-sama introspeksi diri dan berusaha memperbaiki sikap serta kebiasaan kita sehari-hari. Jangan sibuk menyalahkan keadaan untuk orang lain, tetapi mulailah memperbaiki diri sendiri agar hidup kita semakin berkah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita dari sifat sombong, kufur nikmat, dan segala hal yang dapat menjauhkan kita dari rahmat serta rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.